ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Faslul Khitab fi Tahdhir min Syarril Furqa bainal masyayikh wat tullab. Masuk pada halaman 27 pada bab al-khilafu syarrun. Khilaf, perselisihan itu adalah sesuatu yang jelek. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa Al-Kubra. Berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Beliau mengatakan, yasughu aidan, diperbolehkan juga, ayatrukal insan al-afdala li ta'lifil qulub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan perkara yang lebih afdol. Diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan perkara yang lebih baik, lebih bagus. Dengan tujuan apa? Li ta'lifil qulub, dalam rangka untuk menyatukan hati. Wajtima'il kalimah khaufan minat tanfir, dan dalam rangka ijtima' al kalimah, menyatukan suara, khawatir dari at-tanfir, khawatir kalau orang lari. Wajtima'il kalima khaufan minat tanfir. Yasugu aidan ayatrukal insan al-afdal li ta'lifil qulub. Diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan perkara yang lebih afdol dalam rangka ta'lifil qulub, dalam rangka ta'lif al-qulub, melembutkan hati, menyatukan hati. Wajtima'il kalima khaufan minat tanfir, dan juga dalam rangka menyatukan suara. Ijtima'ul kalimah, khawatir membuat orang lari. Lihat di sini ya. Perlu kita meninggalkan perkara yang lebih afdol, meninggalkan sesuatu yang kita pandang itu sunnah, karena khawatir nanti malah membuat orang lari. Jadi terkadang kita perlu meninggalkan perkara yang lebih afdol, perkara yang sunnah, karena khawatir membuat orang lari dari perkara tadi. Amma yasluhu, dari perkara-perkara yang boleh untuk ditinggalkan. Jadi dengan ketentuannya apa? Ada perkara-perkara yang lebih afdol, perkara yang paling bagus, yang sunnah itu seperti ini, dia tinggalkan karena untuk menyatukan suara, menyatukan hati. Contoh misalkan, sholat menggunakan sendal, apa hukumnya? Sunnah. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau punya kitab khususnya judulnya Syar'iyatus Shalah fin Ni'al, disyariatkannya salat menggunakan sendal. Terkadang ini sunnah kalau diamalkan di tempat-tempat umum, di masjid-masjid umum, akan membuat orang lari. Sehingga perlu kita tinggalkan yang seperti ini. Belum tentu orang
bisa menerima. Nggak usah, jangankan yang jauh-jauh ya ikhwan ya, yang masjid umum. Salah satu masjid yang jamaahnya cuma ada 3 orang 4 orang, ada seorang ustadz, dia mempraktekkan sunnah itu tadi. Kalau sholat pakai sendal, dia dipakainya masuk masjid. Ikhwan yang biasa taklim di sana bilang ke anak, teleponan dia, ustadz sholat pakai sendal begini. Akhirnya dia malas untuk taklim lagi. Itu contoh saja. Masjidnya ma'ruf, antum mungkin pernah ke sana. Apalagi kalau di masjid umum. Masjid yang ikhwannya cuma sedikit, itu saja orang yang nggak tahu ilmu yastanfir, merasa asing gitu loh. Yastagrif, merasa aneh. Kama tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bina al-bait ala qawaid Ibrahim. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan membangun Ka'bah sesuai dengan qawaid Ibrahim, sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Ibrahim, sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Ibrahim. Dulu Ka'bah dibangun oleh Ibrahim memiliki 2 pintu. Ada pintu masuk, pintu keluar. Kemudian oleh kaum Quraisy, Ka'bah itu direnovasi menjadi 1 pintu. Ketika Nabi SAW berdakwah, di awal-awal berdakwah, beliau pernah mengatakan kepada Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah lanaqabtul Ka'bah wa ja'altuha ala babain. Kalau bukan karena kaummu adalah orang yang baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya aku akan renovasi Ka'bah itu menjadi 2 pintu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Likauni Quraisy kanu hadisi ahdin bil jahiliyah. Karena Quraisy itu adalah hadisi ahdin bil jahiliyah. Quraisy itu adalah orang yang baru saja meninggalkan jahiliyah. Wa khasyatan firahum bidzalik. Rasul SAW mengkhawatirkan, membuat mereka lari, membuat risih gitu loh. Kok ngapain? Ini Ka'bah sudah dulu nenek moyang kami bangunnya seperti ini katanya. Renovasiannya seperti ini. Kok diubah-ubah, diotak-atik. Sehingga mereka nggak nyaman. Maka Rasul SAW wara'a anna maslahatal ijtima' wal i'tilaf muqaddamatun ala maslahatil bina' ala qawaidi Ibrahim. Sehingga Nabi SAW memandang anna maslahatal ijtima' wal i'tilaf muqaddamatun. Nabi SAW memandang bahwasannya maslahat ijtima' wal i'tilaf, maslahat berkumpul dan bersatu, itu lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan membangun Ka'bah sesuai dengan bentuk bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ada berapa pintu, Umam? 2 pintu. Ada 2 pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Sekarang Ka'bah itu ada 1 pintu kalau antum mau lihatnya. Sampai sekarang. Kenapa Nabi SAW tidak mengembalikan bangunan Ka'bah sama seperti dulu? Yaitu 2 pintu. Karena khawatir nanti masyarakat jahiliyah, orang-orang Mekah ketika itu tidak bisa terima, sehingga mereka tidak jadi masuk Islam nantinya. Wa qala fi majmu'il fatawa, dan demikian juga Syekhul Islam menyebutkan sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in
tahajara lam yabqa bainal muslimin ismatun wala ukhuwatun. Kalau seandainya setiap dua orang muslim yang berselisih pada suatu perkara saling memboikot, saling menghajar, maka akan tidak tersisa lagi di tengah-tengah kaum muslimin ismatun wala ukhuwah. Tidak ada lagi penjagaan dan ukhuwah. Tidak ada lagi persaudaraan. Kalau setiap perselisihan harus saling boikot, harus saling bermusuhan, maka akan tidak tersisa lagi yang namanya persaudaraan. Tidak akan tersisa yang namanya ukhuwah. Walaqad kana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma sayyida al-muslimin yatanaza'ani fi asya' la yaqsudani illa al-khaira. Bahkan dulu sekelas Abu Bakar dan Umar, dalam kondisi keduanya adalah sayyida al-muslimin, pemimpinnya kaum muslimin, mereka berdua yatanaza'ani fi asya' la yaqsudani illa al-khaira. Keduanya berselisih tentang beberapa perkara yang mereka tidaklah menginginkan dalam perselisihan tersebut melainkan kebaikan. Masing-masing mereka menginginkan kebaikan. Abu Bakar menginginkan kebaikan, Umar menginginkan kebaikan. Walaupun terjadi perselisihan di kalangan mereka. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yauma Bani Quraidzah. Bahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat pada hari perang Bani Quraidzah, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah. Jangan ada seseorang pun yang sholat asar melainkan di tengah-tengah Bani Quraidzah. Fa'adrakathum al-asra fit tariq. Namun waktu asar menjumpai mereka ketika itu mereka sedang berada di jalan. Faqala qaumun, lalu ada suatu kaum, sekelompok orang mengatakan la nusalli illa fi Bani Quraidzah wa fatathum al-asr. Sebagian mereka ada yang mengatakan kita tidak akan sholat kecuali di Bani Quraidzah. Terluputkan bagi mereka sholat asar. Mereka tidak mau sholat kecuali di Bani Quraidzah. Wa qala qaumun, sebagian lagi ada yang mengatakan walam yurid minna ta'khiras salah. Sebagian mereka ada yang mengatakan Rasul tidak menginginkan kita menunda salat. Fasallau fit tariq falam ya'ib wahidan minat ta'ifatain. Sehingga mereka pun salat di jalan, namun tidak ada seorang pun yang mencela salah satu dari kedua kelompok tersebut. Tidak ada yang mencela orang yang sholat di jalan. Tidak ada juga yang mencela orang yang sholat di Bani Quraidzah. Walaupun yang sholat di Bani Quraidzah ketika itu sampai keluar waktu asar. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan, mala'allahu kuburahum wa buyutahum nar syaguluna an salatil asri ay salatul wusta. Semoga Allah penuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka. Mereka telah menyibukkan kami dari salat asar. Al-hadits akhrajahu fi sahihain min hadits Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Wa hadza wa in kana fil ahkam fama lam yakun minal usul al muhimma fahuwa mulhaqun bil ahkam. Kejadian yang seperti ini meskipun terjadi dalam bab ahkam, dalam bab fikih, fama lam yakun minal usul al muhimma fahuwa mulhaqun bil ahkam. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka segala perkara yang bukan atau tidak termasuk bagian dari al-usul al-muhimmah, bukan termasuk bagian prinsip-prinsip yang penting,
maka juga digolongkan mulhaqun bil ahkam, maka juga digolongkan dengan perkara yang ahkam tadi. Selagi perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan usulul aqidah, tidak ada hubungannya dengan usulud din, tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara tauhid yang mendasar, maka menjaga persatuan dalam perselisihan tersebut jauh lebih baik dibandingkan ikhtalafu. Namun sebagian orang kadang lebih mengedepankan ikhtilaf, apalagi cuman permasalahan pribadi yang masih dzunun, yang sering ana katakan kepada antum semua, jangan kita itu merasa sok benar. Bisa jadi orang yang enek sama antum itu lebih banyak dibandingkan antum enek sama orang. Faham? Kadang sebagian orang udah ngelihat misalkan Ustadz Abdurrahman Sirait kesel, jengkel. Dikiranya Ustadz Sirait ini ndak jengkel sama Wandi, ndak kesel. Contoh misalkan antum, ya, ana wajib ndak sabar ngajari antum? Pan, wajib sabar. Antum sabar wajib ndak? Ada ndak antum kira-kira? Ana mau tanya sama antum. Antum sebagai santri, berarti kalau antum sabar, ana sabar, kita sama-sama berada di sini ya. Nah, ana mau tanya, ada nggak antum kesel, kecewa, kesel sama Ustadz? Jawabannya pasti ada. Ya Fane? Ada nggak? Ada. Ana mau tanya sama antum, dikira ana nggak ada kesel sama antum? Ya nggak? Ya nggak Faiz? Antum kalau kesel gimana? Kabur. Kabur aja aku, gitu kan? Antum kalau kecewa berhenti. Kabur, aku mau cari tempat lain. Nanti antum pindah tempat lain, itu sama juga. Orang itu juga bisa jadi kesel juga sama antum. Faham? Antum di sini ngajar, misalkan antum jadi pengajar di suatu pondok pesantren, jengkel sama mudirnya, kesel, kayak semena-mena ini Ustadz, saya dibeginikan, ala rislik, sabar, tenang. Terkadang orang itu juga keselnya lebih banyak dibandingkan kita, ya pada. Tapi dia tuh sabar, ditelen, jengkel, ditelen lagi sama dia, ya pada. Ditahan, disabar, pahit rasanya, tapi sabar kadang. Ini belum apa-apa udah nggak sabar. Kadang itulah butuh berpikir ya ikhwan. Butuh berpikir panjang. Harusnya seorang talibul ilmi, seorang duat, seorang da'i, pikirannya panjang. Jangan mementingkan egonya saja. Jangan mementingkan perasaannya saja. Dengan alasan kecewa lah, dengan alasan oh ini kok semena-mena dalam memimpin, oh ini tuh kok bisanya ngoceh-ngoceh saja. Sebenarnya orang itu kadang lebih jengkel pada antum tapi ditahan-tahan. Kalau orang lain mungkin udah dipecat antum ngajar di situ. Kadang orang mikir, ini kadang sebagian orang-orang Gen Z sekarang, misalkan ngajar di suatu pondok pesantren, aduh, udah aku berhenti aja lah, aku mau cari pondok pesantren lain. Orang itu kadang mikir, kalau diberhentikan nanti dia mau kerja apa, makan apa, biar dia ngajar di sini, sabar gitu loh, biar sampai orang pergi sendiri. Kadang ada sebagian orang tuh, jangan antum kira, antum ini nasihat untuk antum calon dai. Ketika antum misalkan berdakwah, antum terikut dalam suatu lembaga, suatu organisasi pendidikan, misalkan pondok pesantren, yayasan, apakah di situ cuma antum sendiri? Ya enggak?
Banyak orang. Kadang orang itu tahu antum itu sebagai ustadz harusnya panutan, tapi subhanallah sholatnya telat. Panutan ustadz, mudirnya kadang sabar gitu loh. Antum kalau ngajar telat, mudirnya sabar. Antum kalau ngajar main HP, mudirnya sabar, tidak dikeluarkan. Tapi terkadang ketika ngelihat, kadang mudirnya bilang, sudah dalam hati itu, udah jaga persatuan. Masalah gini kecil. Ketika pengajarnya diginiin, ditegur, nggak terima, cari tempat lowongan kerja lain. Ini namanya bukan bisa orang yang punya akal. Dia lebih mengedepankan egonya dibandingkan apa? Akalnya dia. Kalau orang yang berakal, maka ijtima'ul kalimah lebih dia dahulukan. Ini penting ya ikhwan. Lihat orang-orang yang sok pendek sumbu, nggak akan berhasil dalam dakwah. Ya, nggak akan berhasil. Dia nggak akan mampu berdiri sendiri. Memang ada orang-orang ya ikhwan, kalau anak amati dalam dakwah nih, ada orang-orang yang dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu bisa kalau ada yang nopang. Dia punya ilmu, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu bisa kalau ada orang yang megang. Dia bisa bersandar, tapi dia nggak bisa. Kalau dia nggak ada orang, nggak ada, dia jalan sendiri nggak bisa. Orang-orang yang sombong, pendek, sumbu, gampang tersinggung. Apalagi tersinggung masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang tidak jelas. Apalagi kalau orang-orang yang belajar dari Yaman, yang terkenal katanya tahan banting, ya, tahan sepak. Kalau mentalnya mental keropok, mental tempe seperti ini, dah sesuatu yang tidak layak. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ala unabbiukum bi afdhala mim darajatis siyam was salati was sadaqah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amalan yang paling afdol dibandingkan derajat puasa, salat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar? Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan, islah dzatil bain, menyambung dzatul bain. Fa inna fasad dzatil bain hiyal haliqah. Ya. La aqul tahliqus sya'r walakin tahliqud din. Yaitu islah dzatul bain. Aku tidak mengatakan islah dzatul bain dikarenakan rusaknya dzatul bain, rusaknya persaudaraan, hiyal haliqah, adalah al-haliqah. Aku tidak katakan haliqah itu pemotong atau pencukur, adalah mencukur rambut, akan tetapi tahliqud din. Orang yang merusak atau rusaknya persaudaraan, pecahnya persaudaraan, itu pada hakikatnya dia telah merusak agama, memecah agama tersebut. Sehingga adalah tatkala ada orang yang berupaya untuk menyatukan, untuk mengajak bersatu, maka pada hakikatnya ini orang adalah orang yang berupaya untuk menjaga agama. Orang yang ingin berpecah itu ya ikhwan, ya, itu orang yang akan merusak agama. Harus berani, gentle. Nindak nampak sosok-sosok yang enggak gentle, enggak ada syaja'ah. Antum kalau ada masalah apa, ya, ngomong baik-baik, temui orangnya. Akhi, gini, jangan di grup WA. Antum nggak suka misalkan sama Afan, ada kadang sebagian orang tuh ngoceh, anak paling nggak suka ya, orang tuh ngoceh di WA. Kalau berani temu. Dai itu seperti itu.
Ini enggak, di grup WA. Itu namanya anak kecil. Atau di Japri, enggak, ketemu. Bahasa ketemu itu beda. Selesaikan masalah, duduk berjam-jam. Nah, itu namanya jiwa pemberani. Karena sebagian orang itu mentalnya mental tempe, mental kerupuk. Tempe lama enggak dianu basi, kerupuk lama dikit melempem. Seorang talibul ilmi harus jiwa pemberani, harus ada jiwa ijtima, bisa menyatukan, bukan bisa memecah. Ada masalah hadapi. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Meskipun masalah tersebut menggoncangkan gunung, hadapi. Itu yang pemberani. Munaqasyah, najlis saat, duduk berjam-jam. Bayan lahul adillah, al-akhdhu war-rad, gitu. Tapi kalau nggak suka, udah ngomong di grup WA, Afan, izin nggak bisa. Ini mental tempe. Anak katakan, orang-orang yang seperti ini, orang yang nggak bisa ngampu dakwah. Apalagi kalau dibawa oleh orang-orang yang terkenal belajar di Yaman. Gimana dia mau duduk depan masyayikh? Ada masyakil duduk depan masyayikh. Gimana kalau dia mau ngajak, ada ini loh masalah terjadi begini-begini di Indonesia, harus diangkat ke depan masyayikh. Lah dia dengan gurunya sendiri saja nggak punya ada mental. Gimana antum mau menyelesaikan umat ketika misalkan contoh ya, ada suatu di sini di negara kita ini terjadi begini-begini nawazil yang harus kita minta fatwa dengan para ulama. Misalkan anak ambil contoh, misalkan ya di negara kita ini, naudzubillah misalkan di Palembang ini terjadi pemerintah kita ini zalim, mengambil harta rakyat. Misalkan, kemudian mengajak kepada kekufuran. Sebagian masyarakat ada yang berupaya untuk memberontak. Pemerintah juga misalkan, naudzubillah, membantai orang-orang yang sholat di masjid berjamaah. Misalkan, naudzubillah, misalkan. Antum seorang dai harus berani. Apa keberanian antum? Naikkan fatwa ke para ulama, dudukkan fatwa ke para ulama. Nah kalau seorang talibul ilmi, seorang dai, calon ustad, mental tempe, kalau ada masalah tahu-tahu keluar dari grup, ada masalah tahu-tahu kabur, ya, antum mendingan jadi tukang laundry, paling mentok cuci sempak, ya enggak? Tukang cuci sempak orang aja. Tukang laundry, nggak usah dakwah. Jadi seorang dai itu harus siap menyelesaikan masalah. Ingat, ya, intabihu. Ketika antum menjadi seorang dai, antum belajar dan antum menjadi seorang ustaz, seorang dai, maka yang pertama sekali antum camkan pada diri antum, antum harus bisa menyelesaikan masalah orang. Sebelum antum menyelesaikan masalah orang, antum harus bisa menyelesaikan masalah antum sendiri. Jangan antum menilai, wah ini kayaknya gini. Ana sebutkan asyik bisyik yudhkar, ya. Ada seseorang yang menganggap dirinya benar. Orang lain, ya, misalkan Wandi sama Abdul Razak berselisih, antum merasa benar loh Wandi. Antum memandang Abdul Razak itu salah. Itu pandangan antum. Ternyata Faiz melihat antum sebenarnya antum yang salah. Ya benar?
Bukan Abdul Razak yang salah, tapi antum yang salah sebenarnya. Namun antum tadi sok pede. Ya, merasa akun yang benar. Yang salah itu Abdul Razak. Padahal ketika itu si Faiz ngelihat, salah nih Wandi. Dilihat sama Dika, salah nih Wandi. Sudut pandang orang lain itu beda. Makanya menjaga ijtima'ul kalimah itu penting. Pandang ini masalah dakwanya apa? Apa masalahnya? Kadang tidak mikir, orang tuh tidak mikir ke sana. Calon-calon seorang dai, calon-calon seorang ustadz, sesuatu yang tidak layak. Faham? Rawahu Abu Daud min hadits Zubair ibn al-Awam. Riwayat Abu Dawud dari hadisnya Zubair ibn al-Awam. Diriwayatkan dari Nabi SAW annahu qala, Rasul mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, dia berjumpa, ya. Ketika berjumpa, fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Tidak boleh. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Dan yang sebaik-baik keduanya adalah orang yang memulai dengan salam. Ya. Tidak diperbolehkan untuk saling boikot. Dan yang terbaik ketika terjadi perselisihan adalah mulailah dengan assalam, dengan mengucapkan salam. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar. Demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum melanjutkan murojaah. Anak-anak nanti normal masuknya jam 7:30 nanti 8:30 nanti pelajaran durus lughah. Naktafi bihadzal qadar.